Halo semua, selamat datang di Sasina Explore. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali ke kasus Subang ya. Dimana kemarin kita mendapat informasi bahwa ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut ya. Yang disinyalir ini berkaitan masalah obstruction of justice. Seberapa pentingkah menyikap obstruction of justice dalam kasus Subang ini? Saya kira memang sangat penting ya, mengingat kasus ini lama sekali terungkap ya. Kalau tidak ada pengakuan Danu, mungkin kasus ini belum terungkap juga. Nah, disinyalir memang ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi, yang merintangi penyidikan. Nah, kapan dimulainya? Apakah memang obstruction of justice ini bagian dari perencanaan? Artinya dibentuk sebelum kejadian atau setelah kejadian? Kalau melihat dari fakta persidangan dan juga keterangan-keterangan Danu, ini mungkin dimulainya pasca kejadian. Ini ada pihak-pihak pelaku yang melakukan lobby-lobby ya. Nah, menurut kalian obstruction of justice ini bagian dari perencanaan, artinya sebelum kejadian itu dilaksanakan atau setelahnya? Dimulai dari mana? Bisa saja dimulai begitu kejadian tersebut terjadi, ini si pelaku mengkotak beberapa orang yang bisa dimintain bantuannya. Karena gini ya, selama hampir 2 tahun lebih kasus ini tidak terungkap ya. TKP begitu bersih, tidak ada sidik jari ya. Tidak ada jejak-jejak yang gampang ditemukan. Terus CCTV yang hilang ya, ini pengakuan Angger, CCTV yang hilang atau ditukar oleh inisial I. Nah, dilanjut setelah sehari kejadian ini juga ada suatu kegiatan-kegiatan yang sangat janggal. Padahal TKP itu sudah menjadi penguasaan pihak kepolisian, artinya sudah di polis lain. Karena gini, saya yakin kepolisian mengawasi tempat itu 24 jam walau tidak ada di TKP. Fungsinya untuk apa? Ya bisa jadi siapa tahu ada salah satu pelaku yang ingin masuk kembali, ada alat-alat yang tertinggal ya, menjaga keamanan tempat tersebut agar barang bukti atau alat bukti yang ada di TKP tidak rusak dan lain sebagainya. Tapi anehnya di tanggal 19 itu ya, saat pemakaman Ramdhanu ditugaskan Yoris jaga TKP, tunggu sampai polisi datang. Apa maksud dan tujuannya? Apakah memang saat itu Yoris memang tidak merasa curiga ya sama Danu, karena memang Danu ini adalah tangan kanannya, jadi diperintahkan untuk menjaga TKP. Dan Danu mengajak Opik, Kosasih, dan Wahyu. Kejanggalan yang lain adalah hadirnya seorang banpol ya. Apa fungsinya untuk bersihkan kamar mandi? Kenapa tidak dikuras saat olah TKP tanggal 18? Nanggung sekali. Apa yang tertinggal di sana? Di persidangan menjadi suatu perdebatan ya. Kalau awal-awal Danu mengatakan menemukan cutter dan gunting, ada berserakan kertas sampah ya, stempel dan lain sebagainya. Ditambah lagi di tanggal 19 ada beberapa orang masuk di situ, ada aparat juga, ada Yoris, ada Mulyana, ada Yosep, ada anaknya Arif ya, dan beberapa petugas di situ dengan alasan ngambil kucing. Ini versi Pak Mulyana. Kenapa coba rame-rame? Apakah mereka ini bagian dari obstruction of justice? Nah, kalau dari sini dikaitkan, ya memang kaitannya dekat sekali dengan Yosep ataupun Yoris. Yoris mengatakan Pak Yosep saat itu sempat masuk mengambil sesuatu
Ini seakan-akan memang ada korelasinya dengan tewasnya korban. Ada masalah mobil Yaris yang harusnya itu menjadi barang bukti, itu juga dibawa pergi. Dan ini pun sempat menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan dibawa ke tempatnya Arif, ke Ciriuluk ya. Tapi ada juga yang mengatakan menginap di tempatnya Wak Lilis. Nah, hal-hal ini memang perlu ditindaklanjuti. Nah, OOJ yang ada di dalam kasus ini, Pak Surawan juga pernah mengatakan ada indikasi ke sana. Ada 4 oknum aparat ya yang segera diperiksa, ditindaklanjuti, tapi hasil sampai sekarang belum ada. Ya mudah-mudahan ya dengan pemeriksaan kemarin OOJ ini kalau memang benar-benar ada segera ditindaklanjuti, siapa tahu menemui titik terang kasus ini. Apakah akan ada tersangka yang lainnya? Mungkin salah satunya di antara orang-orang yang hadir di TKP tanggal 19 sore. Ya entahlah. Menurut kalian gimana? Nah, yang mengherankan juga, ini kan sudah ada vonis ya, kedua narapidana Danu dan Yosep. Danu kita anggap sudah selesai. Yosep masih banding. Nah, di luaran sana, kenapa kasus ini tidak bisa clear di masyarakat? Masih ada perbedaan-perbedaan. Ya, masih juga banyak yang menganggap pelakunya bukan Yosep. Sedangkan fakta-fakta persidangan itu banyak memberatkannya. Kalau ditelusuri dari awal kejadian, ini banyak berkaitan dengan Pak Yosep. Ada yang berpendapat bahwa oke, pelakunya Danu, Yosep, tapi masih ada satu lagi. Ada yang beranggapan oke, pelakunya salah satunya Danu, tapi bukan dengan Pak Yosep, dengan orang lain. Nah, ada juga yang beranggapan Pak Yosep tidaklah tahu menahu, Pak Yosep hanyalah korban framing. Ya. Danu suka membual, suka bohong. Polisi sudah diperdaya oleh keterangan-keterangan Danu. Ya kita nantikan ya. Semoga kepolisian benar-benar bisa mengungkap kebenaran kasus ini seterang-terangnya agar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Satu lagi adalah MAA. Sering kita suarakan. Selain OOJ, MAA nasibnya gimana? Tolong diperjelas ya. Kalau memang salah segera diproses, kalau tidak ya sudah bebaskan. Kalau dia bebas artinya Pak Yosep gimana? Karena mereka satu kesatuan ya, keterangannya saling memperkuatkan. Oke, kita lanjut di video-video berikutnya. Kita tunggu perkembangannya kayak apa. Apakah benar-benar dalam kasus Subang ini ada obstruction of justice yang merintangi, yang menghalangi penyidikan sehingga kasus ini terkesan ruwet dan rumit, terus terlalu lama untuk diselesaikan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di like and di subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time. Bye-bye. Kalau tidur ibu kunci nggak pintunya? Kunci. Tadi bapak datang pintunya terbuka atau dikunci? Karena mungkin udah terjadi, sudah dibuka. Begitu semuanya sih. Sudah buka. Saya makanya kagetnya tuh pas pintunya. Kok bisa dia buka kunci ya? Kuncinya ada nggak? Tidak mungkin bu dibuka sama kita ya. Ya kuncinya ada di sana. Iya. Kemudian tidak ada pembukaan di bagian pintu. Jadi orang yang memaksa langsung itu nggak ada. Ya, makanya sebenarnya oke lah. Itu dari siapa lagi? Kapan nanti gitu? Baik, dari hasil olah TKP yang kami lakukan di TKP ini kita menemukan beberapa barang bukti ya. Ada alat untuk digunakan, diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu cucian, kayu cucian untuk baju itu. Dan kayu itu kemudian kemudian dari hasil pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dibuka, tidak ada pintu dibuka dan tidak ada barang yang hilang. Informasinya
yang mungkin diambil ya. Sebenarnya belum ada. Kemudian kita juga mengambil beberapa di jari, cak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh suami. Kemudian tadi kita olah TKP, diperkirakan korban kita dilakukan pembetulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan luka atau segala macam atau darahnya, mungkin diseret karena ada bekas-bekas juga seretan darah di sepanjang jalan kamar mandi menuju ke mobil. Nah, mobilnya juga masih ada di sini, fungsinya ada. Ya, kita jadikan ini fakta-fakta penyidikan. Kemudian kami juga memeriksa beberapa saksi yang diperkirakan mengetahui kejadian, mendengar, melihat, mengalami dari suami korban, kemudian dari tetangga yang pertama kali melihat kejadian itu. Kami juga akan meminta keterangan dari saksi-saksi lain. Ini dugaan sementara, Bu. Motifnya kita mengambil Bu, positif itu ada dua kecelakaan itu, dua tersangka itu akan. Ya, indikasinya begitu. Indikasinya lebih dari satu orang ya. Ya kan kemarin sudah ada clue-nya kan. Pintu rumah tidak dirusak. Artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa? Ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal. Diduga sudah saling mengenal. Diduga ada faktor keluarga, Bu. Diduga ada faktor keluarga, Bu.